Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di video kali ini di materi farmakologi ya. Baik, langsung saja kita ke materi pengenalan penyakit artritis ya. Dimana artritis ini adalah istilah umum untuk peradangan atau inflamasi dan pembengkakan di daerah persendian. Nah, gejala klinis yang sering adalah rasa sakit, ngilu, kaku, atau bengkak di sekitar sendi ya. Nah, artritis dapat mempengaruhi bagian lain dari tubuh kita yang menyebabkan adanya rasa sakit, kehilangan kemampuan bergerak, dan kadang bengkak ya teman-teman. Kemudian yang paling banyak diderita ya penyakit dari artritis yaitu yang pertama ada osteoartritis ya atau OA. Ini paling sering diderita oleh masyarakat ya. Kemudian yang kedua ada artritis gout ya, viral ya. Nah, ini juga paling banyak dijumpai juga oleh masyarakat ya, paling banyak diderita. Kemudian yang ketiga ada artritis rheumatoid ya, ini juga banyak sekali diderita oleh masyarakat. Nah, kemudian yang keempat ada fibromialgia ya. Nanti apa aja penjelasannya dari penyakit yang paling banyak diderita ini, mari kita lanjut. Nah, yang pertama ada osteoartritis ya atau OA. Nah, osteoartritis merupakan penyakit sendi ya degeneratif yang progresif di mana rawan kartilago yang melindungi ujung tulang mulai rusak disertai perubahan reaktif pada tepi sendi dan tulang subkondral ya. Nah, penyakit ini merupakan jenis artritis yang paling sering terjadi yang mengenai mereka di usia lanjut atau usia dewasa ya. Nah, ditandai dengan rasa nyeri dan kaku pada sendi serta hilangnya kemampuan gerak tubuh ya. Nah, kemudian ada artritis gout atau viral. Nah, artritis jenis ini lebih sering menyerang pada laki-laki ya. Nah, biasanya sebagai akibat dari kerusakan sistem kimia tubuh. Nah, kondisi ini paling sering menyerang sendi kecil, terutama ibu jari kaki ya teman-teman. Bisa juga ibu jari atau tangan ya. Kemudian artritis gout hampir selalu dapat dikendalikan oleh obat dan pengelolaan diet pada makanan ya teman-teman. Jadi artritis gout ini bisa dikendalikan oleh diet makanan. Kemudian artritis rheumatoid ya, atau HR ya. Nah, ini merupakan penyakit autoimun di mana pelapis sendi mengalami peradangan sebagai bagian dari aktivitas sistem imun tubuh ya. Nah, artritis rheumatoid merupakan tipe yang paling parah dan dapat menyebabkan cacat ya teman-teman. Kemudian kebanyakan menyerang perempuan ya hingga 3-4 kali daripada laki-laki ya. Ini buat para ibu-ibu dan perempuan ya untuk lebih berhati-hati terhadap artritis rheumatoid ya. Kemudian ada fibromialgia ya. Nah, rasa sakit yang menyebar pada otot-otot dan menjalar ke tulang. Ini ada gejala-gejala dari fibromialgia. Nah, kebanyakan menyerang perempuan juga nih ya, hati-hati juga. Kemudian lanjut ada ankylosing ya spondylitis. Nah, yang menyerang tulang belakang ya nih. Kemudian sebagai akibat peradangan ruas tulang punggung tampak tumbuh menyatu ya. Ini ankylosing spondylitis ya. Kemudian ada juga juvenile arthritis ya atau artritis pada anak-anak. Nah, istilah umum bagi semua tipe artritis yang menyerang anak-anak ya.
Nah, anak-anak dapat terkena juvenile rheumatoid osteoarthritis atau lupus si anak, ankylosing spondylitis atau tipe lain dari artritis ya. Ini penyakit-penyakit yang sering dijumpai pada anak-anak ya. Kemudian ada sistemik lupus erythematosus atau lupus ya. Nah, penyakit ini yang dapat menyebabkan radang dan merusak sendi serta jaringan penyambung seluruh tubuh secara serius ya teman-teman. Itu tadi untuk penyakit lupus. Kemudian berikutnya skleroderma. Nah, penyakit ini yang menyerang jaringan penyambung pada seluruh tubuh yang menyebabkan penebalan dan pengerasan pada kulit ya, seperti kapalan gitu ya. Kemudian lanjut. Ya, tujuan terapinya untuk artritis ini ya, yang pertama itu menghilangkan rasa nyeri dan kekakuan ya. Kemudian yang kedua, menjaga atau meningkatkan mobilitas sendi ya. Kemudian yang ketiga itu membatasi kerusakan fungsinya ya. Kemudian yang keempat itu mengurangi faktor penyebabnya ya teman-teman. Ini adalah tujuan terapi untuk artritisnya ya. Kemudian ada juga terapi ya, terapi farmakologis ya. Nah, terapi farmakologis ini adalah proses pengobatan dengan menggunakan obat-obatan ya teman-teman. Ini terapi farmakologis dengan obat-obatan. Nah, obat-obat yang sering dipakainya yaitu ada dua ya teman-teman golongannya ya. Yang pertama ada golongan analgesik oral, kemudian yang kedua ada NSAID ya. Baik, yang pertama itu analgesik oral, yaitu contoh obatnya yang biasa sering dipakai ya atau digunakan yaitu ada paracetamol ya, paracetamol, kemudian ada juga tramadol ya. Kemudian untuk NSAID yaitu aspirin ya, contoh obatnya, kemudian diclofenac, ketorolac, ibuprofen, ketoprofen, kemudian asam mefenamat ya, kemudian piroxicam, ada meloxicam, kemudian celecoxib ya, ini, kemudian capsaicin ya. Kemudian ada juga terapi non farmakologinya ya teman-teman. Nah, terapi non farmakologi yaitu proses pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan ya. Nah, hanya melakukan pendekatan edukasi fisik dan mental saja ya teman-teman. Nah, bagaimana prosesnya? Yaitu yang pertama ya, prosesnya ada pengedukasi kepada pasien ya, bahwa untuk terapi bisa juga dengan tanpa obat ya. Kemudian terapi fisik, okupasional, aplikasi dingin atau panas ya. Kemudian latihan-latihan fisik, kemudian istirahat dan merawat persendian ya. Kemudian penurunan berat badan, bisa juga dengan akupuntur ya. Kemudian biofeedback atau cognitive behavior therapy, bisa juga dengan hipnotis ya teman-teman. Kemudian teknik relaksasi ya, atau yang pilihan terakhir ya bisa juga di bedah atau operasi ya. Ini salah satu pilihan terakhirnya ya teman-teman. Ya, semoga saja dengan terapi farmakologi dan non farmakologi bisa lebih efektif ya, jangan sampai ke pilihan terakhir untuk di bedah operasi ya teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman untuk materi farmakologi untuk bab artritisnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.